Mulai belajar saham itu dari memilih perusahaan sekuritas yang baik dan benar. Ya, jadi kita ngeliat nih, kenapa? Karena perusahaan sekuritas ini adalah tempat di mana kita, tapi ternyata di situ juga aku belajar, nggak semua saham itu bisa untuk invest di hold sejangka panjang itu. Karena ternyata di luar sana ada juga loh ibu-ibu yang kayak aku, misalnya resign, take a career break, terus merasa kok pendidikan ataupun working experience aku nggak kepake ya, terus menemukan dunia baru dengan dunia investasi, ketemu teman-teman sesama ibu-ibu dan perempuan yang mau belajar investasi. It's a really good. Hai my friends, ketemu lagi dengan saya Johan di Tiger Talker. Hari ini adalah hari yang spesial banget karena kita kedatangan tamu istimewa nih. Beliau adalah seorang influencer yang pinter banget ngurus anak tapi juga pinter ngurus uang. Ya, dan beliau tentunya juga sudah lama berkecimpung di dunia investasi. Siapa dia? Langsung aja kita sapa Mbak Alia Natasha. Selamat malam Mbak Alia. Malam Jo. Apa kabar? Baik. Capek nggak Mbak Al kesini? Enggak sih, Aman senang. ya? Aman. Beberapa hari ini Jakarta macet banget loh. Udah dari dulu Udah kan. dari dulu ya. Iya. Tapi Mbak Al ini selalu fresh setiap kali ketemu. Apa sih rahasianya Mbak Al? Rahasianya cuan. Cuan. Rahasianya selalu berinvestasi bersama ini ya, Maybank Sekuritas ya. Ya bisa banget. Oke, Mbak Al, Mbak Al ini kan udah lama nih berkecimpung di dunia investasi dan sudah lama juga dikenal sebagai seorang influencer finansial. Boleh cerita sedikit nggak sih asal mulanya seperti apa sih? Kenapa sih pengen jadi influencer finansial? Nggak ada sih cita-cita pengen jadi influencer. Oh gitu ya? Ya. Cuma kan dulu juga aku kerja ya di dunia perbankan, juga di dunia insurance, tapi memang di belakang meja lah gitu, ngerjain berbagai bisnis dan juga product development. Jadi setelah aku resign baru aku sadarin kalau ternyata banyak ya di luar sana perempuan itu membutuhkan informasi terkait produk finansial. Walaupun sudah banyak bank ataupun financial institution yang memberikan berbagai macam informasi, tapi ternyata ketidakpercayaan diri ataupun pengetahuan yang cukup untuk berinvestasi itu mencegah para perempuan ini untuk berinvestasi. Nah, tiba-tiba di tahun 2020 gitu kan, ketika social media tentang keuangan lagi gencar-gencarnya, kayaknya ya gayung bersambut aja. Dan sejak saat itu aku juga sering ya sharing anything tentang financial planning, terutama buat para perempuan dan terkait biasanya money and relationship. I see. Nah menurut Mbak Al sendiri, kalau melihat perempuan Indonesia dan inklusi keuangan sekarang ini sudah seberapa tinggi ya pengetahuan atau literasi keuangan perempuan Indonesia? Sebenarnya secara literasi tuh perempuan sama laki-laki hampir menyamai. Tapi memang mungkin tidak semua perempuan Indonesia ini mendapatkan akses dan informasi yang sama. Mungkin juara lah kalau kota-kota besar atau Pulau Jawa dan juga kayak Surabaya, Medan. Seperti itu memang edukasi investasi gila-gilaan lah. Tapi tidak menutup kenyataan kalau di daerah-daerah kecil susah sekali untuk mendapatkan akses informasi dan juga budaya patriarki yang masih kenceng banget biasanya. Tapi overall, terutama untuk para perempuan modern sih, udah oke banget menurut aku. Terutama di kota besar seperti di Jakarta kali ya? Ya, apalagi dengan adanya smartphone gitu, smart aplikasi gitu, ya berinvestasi dari 10.000, 50.000 ya segampang kita beli mesen kopi juga di aplikasi. Nah ngomongin investasi nih Mbak Al, emang seberapa penting sih investasi itu buat wanita? Biasanya nih kan kalau di rumah itu perempuan kerjaan ngurus anak, yang ngurus uang ya udah suami aja yang kerja gitu kan. Nah sekarang ini kayaknya banyak banget nih perempuan udah mulai pingin tahu lebih banyak tentang investasi. Emang apa pentingnya Mbak Al? Menurut aku penting banget sekarang karena biaya hidup tuh makin mahal. Satu, yang kedua, menurut aku jalan ninjanya, jalan satu-satunya untuk menangani biaya hidup yang mahal adalah dengan mulai melek investasi.
apalagi untuk para perempuan ataupun ibu nih ya yang terpaksa harus ngurus anak, keluarga gitu, pasti kepikiran lah dengan budget-budget gimana caranya bertahan, gimana caranya bisa menyekolahkan anak. Apalagi kita tahu kalau inflasi Indonesia mungkin di sekitar 5-6%, tapi yang namanya inflasi kesehatan dan pendidikan itu kan di atas 2 digit ya gitu. Uang sekolah anak ya. Uang sekolah anak, Tiap tahun naiknya uang rumah ngalahin sakit, inflasi. iya itu indeks inflasinya lah yang udah kalah gitu. Sedangkan ketika aku mengenal dunia saham gitu, oh ternyata kita cukup milih satu saham aja bisa ya gitu, 20-30% tuh profit, cukup satu saham dalam 1 tahun gitu. Habis itu mulai apapun itu, oh gitu. Cuma cara menemukan satu sahamnya itu yang memang harus dipelajarin benar-benar. Oke. Nah ini kita kalau udah ngomongin saham, kita ngomongin instrumen investasi ya Mbak Al ya. Ya. Nanti mungkin saya akan tanya lebih lanjut deh mengenai instrumen investasi. Tapi sebelum itu, pingin tahu nih kalau untuk perempuan Indonesia yang belum sama sekali melek investasi, tapi karena abis nonton podcast ini pingin tahu nih, oh ya kayaknya penting juga ya, bener juga kata Mbak Al bahwa investasi itu penting. Gue mulai dari mana ya? Oke. Mulainya itu dari kita harus punya tabungan sih gitu. Jadi memang harus ada uang yang kita investasikan. Yang kedua, produk yang paling mudah atau yang menjadi paling favorit para perempuan Indonesia itu, kalau mau menyamain ya, itu adalah emas. Emas menjadi sangat favorit, satu mungkin karena populasi penduduk muslim ini sangat banyak di Indonesia, dan yang kedua secara warisan bisa diwariskan dengan mudah untuk emas batangan ataupun emas perhiasan, dan yang ketiga secara long term harganya naik, dan yang keempat ada bentuk fisiknya. Nah tapi kalau sudah nyaman dengan emas, ada baiknya kita upgrade nih gitu ke instrumen. Misalnya dari dulu aku nyoba pertama kali investasi itu reksadana. Reksadana bisa dari 50.000, 100.000 udah bisa mulai berinvestasi. Bahkan aku ingat banget salah satu modal penolong aku waktu resign. Jadi waktu aku dulu gaji karyawan, aku selalu langsung motong 500.000 dari gaji aku, masuk auto debit beli reksadana gitu. Terus ketika aku mau keluar, oh gue punya tabungan nih satu lagi yang gak pernah diambil, dan ternyata aduh alhamdulillah banget nih bisa modal tambahan buat resign gitu. Kadang hal-hal seperti itu, cara kita membuat proses investasi yang baik dan benar ini bisa membantu kehidupan kita di masa depan, yang kita nggak pernah tahu tuh ada berbagai macam ketidakpastian. Itu mulai dari reksadana, abis itu langsung lanjut lagi ke investasi saham juga ya Mbak Al ya? Yes, karena penasaran, aku orangnya penasaran kayak kalau udah yang ini nextnya apa ya gitu. Dan ternyata perempuan juga bisa kok belajar saham. Sulit nggak sih Mbak Al mulainya untuk investasi saham itu? Menurut aku sulit. Aku harus akuin adalah tingkat tersulit, dan kadang juga aku masih cut loss. Karena ternyata ya yang namanya nabung saham itu nggak bisa terus-terusan ditabung kayak aku reksadana waktu itu. Jadi saham itu ada timelinenya sendiri. Makanya aku bilang kamu cuma perlu sebenarnya satu saham nih gitu. Tapi setiap tahun ada sektornya, ada musimnya, dan nggak selamanya kita bisa megangin itu satu saham. Bahkan atas kekeras kepalaanku gitu, udahlah yang ini perusahaannya bagus gitu. Tapi ketika ya ada kondisi-kondisi eksternal yang membuat saham ini udah nggak bagus lagi, tapi ya orang kekeh aja gitu megang gitu. Jadi dari pengalamanku yang namanya saham, ketika kamu sudah mendapatkan profit yang cukup, take profit and enjoy it. Oke. Filosofinya bagus tuh. Jadi nggak usah didiamin terus ya. Nanti udah ngalamin naik turun lagi, nggak kerasa. Betul sekali. Ya. Nah tadi Mbak Al juga sempat bilang bahwa sebelum kita investasi saham harus tahu dulu sahamnya. Walaupun tadi cuma satu nih investasinya, tapi benar-benar satu itu kita harus ngerti. Nah boleh dikasih tips and trick nggak Mbak Al? Gimana sih caranya untuk memulai belajar saham, dari mana? Mulai belajar saham itu dari memilih perusahaan sekuritas yang baik dan benar. Ya, jadi kita ngeliat nih, kenapa? Karena perusahaan sekuritas ini adalah tempat di mana kita mendownload aplikasinya. Aplikasinya akan menjadi tempat kita buat belajar. Apakah aplikasi ini mensupport journey kamu sebagai investor atau enggak?
aplikasi yang baik itu bisa mendukung kegiatan transaksi dan juga sosialisasi dan pembelajaran. Salah satunya misalnya kayak dari podcast ini gitu. Atau setahu aku sekuritas-sekuritas yang bagus itu biasanya juga memiliki stock pick. Ada analisanya, ada saham-saham pilihannya. Dari situ kita tinggal memfilternya. Jadi jurus pertama adalah pilihlah sekuritas yang baik. Yang kedua, setelah dapat nih beberapa saham pilihan dari sekuritas tersebut, ya kita do our own research. Oke. Karena menurut aku salah satu cara memilih saham kita harus ngeliat X faktornya. Apa ya yang kira-kira dalam maybe 1 bulan ke depan saham ini akan naik atau saham ini akan turun. Biasanya penggerak saham terbesar itu adalah news. Jadi memang kita harus tahu newsnya gitu. Dan seperti misalnya sekarang tahun pemilu gitu. Setelah nanti kita lihat paslon-paslon mana yang memenangkan gitu, pasti akan ada saham-saham positif yang related dengan para pasangan calon presiden dan wapres itu yang akan mendapat katalis positif. Berarti sebenarnya makroekonominya kita juga harus tahu ya. Kira-kira tren investasi atau tren ekonomi ini ke arah mana sih gitu ya untuk di tahun ini? Ya, makanya aku bilang ada X faktornya. Dan sebenarnya paling enak kayak sekarang X faktornya kita melihat season earnings. Jadi hasil dari laporan keuangan, musim-musim laporan keuangan, mana nih perusahaan-perusahaan yang profit gitu. Dari situ juga bisa menjadi X faktor yang paling mudah menurutku. Berarti sebenarnya mau perempuan, mau laki-laki punya kesempatan yang sama ya Mbak Al? Punya. Karena kan tadi Mbak Al juga bilang bahwa sebenarnya mau belajar pun sekarang udah banyak banget sarana informasinya, termasuk contohnya podcast ini. Dan juga sekarang kalau kita bicara mengenai sekuritas, udah makin banyak sekuritas yang bisa online ya Mbak Al untuk transaksi. Jadi semuanya udah tergantung di kitanya aja gitu. Dan mau style investmentnya kayak apa. Nah, boleh dijelasin nggak tuh Mbak Al? Nah, ada berapa sih style investment? Kalau yang aku tahu ya, misalnya kayak trading gitu. Tapi ternyata kalau kamu sibuk atau kamu memiliki aktivitas, aku nggak rekomen ya untuk trading. Karena aku sendiri setelah menjalani kehidupan bertrading dan berinvestasi seperti milih satu saham 1 tahun aja gitu. Oh, aku lebih nyaman yang gitu ya gitu. Karena mengejar trading juga kadang 2-3% udah take profit, 2-3% udah take profit. Capek loh nyari sahamnya dan capek juga jagainnya. Tapi ketika kamu melakukan analisa investasi fundamental dengan baik gitu, kamu tahu perusahaannya, kamu tahu best price-nya, kamu entering in the right time gitu, 20-30% tuh udah oke banget dalam setahun. Gak ada loh instrumen investasi lain yang bisa memberikan 20-30%. Apalagi setahun kemarin tuh susah banget ya. Bener. Menurut Mbak Alia nih sebagai seorang investor perempuan, ada nggak sih pernah mengalami kesulitan-kesulitan sendiri nggak mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin laki-laki? Ini sorry ya agak gender bias. Pasti kesulitan itu pasti karena jujur misalnya memiliki komunitas atau berteman nih dengan para trader atau investor rata-rata tuh laki-laki. Mereka lebih berani dalam mengambil resiko, mereka juga lebih berani dalam mengambil porsi cut loss nih gitu. Jadi kadang ketika berhadapan dengan mereka-mereka ini, aku juga jadi minder sendiri gitu loh kayak bener nggak ya making this decision gitu. Nah dari situ ternyata aku belajar dan aku juga membuat banyak kesalahan ya gitu. Nggak semua orang itu bisa mengikuti tradingan orang. Nggak semua orang itu bisa cocok nih menu pilihan-pilihan sahamnya gitu. Jadi in the end ketika aku akhirnya memutuskan cut loss gitu, memang harus satu persatu ya cut lossnya, kalau nggak agak shock. Tapi memulai lagi berarti harus memiliki mindset yang baru lagi. Dan sampai akhirnya aku bilang gitu, ya mestinya dalam setahun mentok 3 saham, jika satu sahamnya bisa 20-30%, 60% return tuh udah cantik banget loh. Kenapa aku harus bertarung harian atau 2 harian terusin trading terus, padahal ternyata dengan memilih saham yang berkualitas and the right time itu bisa menjadi kunci lebih nyaman dan aman untuk
berinvestasi, atau untuk 2-3 bulan tuh bisa dibilangnya swing trading lah gitu. Jadi buat aku ternyata investasi lama juga nggak cocok. Tadi kan aku sempat mention tuh di awal kayak, oh kok gue malah rugi banyak ya semakin aku pegang nih saham semakin turun. Bahkan untuk mengenang itu sampai sekarang aku nggak jual. Jadi ada satu saham nih, sebuah department store lah gitu, yang minusnya udah 80 sekian persen. Just to remind me gitu, oh ya lo pernah membuat kesalahan. Karena menurut aku ya udahlah, tinggal dijual 10% juga udah nggak ada harganya gitu. Tapi ternyata di situ juga aku belajar, nggak semua saham itu bisa untuk invest di hold sejangka panjang itu. Kalau kamu mencari yang mau di hold sepanjang itu, ternyata instrumen terbaik itu adalah emas. Ya kan? Jadi ya udah, coba deh temukan memang saham yang seperti apa, ketika profitnya cukup nikmatin gitu. Ya, jadi memang sebenarnya mau laki-laki mau perempuan, kita itu masing-masing punya style yang berbeda ya Mbak Al ya, dalam berinvestasi ya. Dan karena perjalanan aku mengalami cut loss atau kayak agak takut atau minder berhadapan dengan trader-trader investor yang cowok-cowok, makanya aku membentuk suatu komunitas namanya Mama Bisa Saham. Oh, ini khusus perempuan berarti isinya ya? Perempuan, ya tadinya sih lucu ya, kayak buat mama-mama. Dan mereka ternyata lebih aktif nih dalam bertanya, belajar, ataupun ingin tahu lah gitu. Oh ternyata membentuk suatu komunitas yang ibu-ibu ataupun para perempuan ini bagus juga ya gitu. Walau anggotanya masih dikit, tapi lucu deh. Jadi tahun lalu aku bikin kelas tuh Juli apa Agustus gitu. Terus kan pergi nih ya ke Maybank Marathon. Oke, lari bareng nih. Lari ya. Terus turun pesawat, ada yang nepok aku gitu, Mbak Al gitu, aku yang ikut kelas Mama Bisa Saham loh gitu. Oh gitu, oh ya gitu, makasih ya udah ikut kelasnya gitu. Terus iya, ini suamiku yang nyuruh ikut kelasnya Mbak Al. Dan si suami seneng banget. Iya, thank you banget ya Mbak gitu. Sekarang istriku mulai paham dengan dunia saham dan lebih nyaman. Oh. Itu satu. Terus yang kedua, ada salah satu anggota si Mama Bisa Saham yang juga seorang pebisnis F&B. Suaminya pun yang berterima kasih. Selama ini aku coba loh Mbak Al gitu, ngasih tahu kalau saham tuh works like this, bisa profit seperti ini gitu. Dia tuh nggak ngerti gitu. Mungkin suaminya juga ikutan lihat kali ya. Ini online apa offline? Online. Oh, online kan ya. Online. Jadi ternyata memang ada kok gitu di luar sana suami-suami juga yang ingin mensupport istrinya untuk bisa upgrade investment knowledge gitu. Betul. Karena yang namanya financial planning dalam suatu keluarga itu nggak bisa cuma satu pihak aja loh gitu, suaminya aja ataupun perempuannya aja. Dan ternyata kemarin sambil riset di Jepang itu ternyata yang mengelola keseluruhan gaji suami itu adalah ibu rumah tangganya, justru istri-istrinya ya. Istri-istrinya. Dan amazingly forex trader di Jepang itu kebanyakan ibu rumah tangga. Oh, ya. Jadi it's a great movement ya untuk para perempuan, apalagi ibu-ibu bisa melek investasi gitu. Karena ternyata di luar sana ada juga loh ibu-ibu yang kayak aku, misalnya resign, take a career break, terus merasa kok pendidikan ataupun working experience aku nggak kepake ya. Terus menemukan dunia baru dengan dunia investasi, ketemu teman-teman sesama ibu-ibu dan perempuan yang mau belajar investasi. It's a really good gitu. Iya, dan sebenarnya yang namanya financial planning, financial literacy itu gak cuma untuk wanita karir ya Mbak Al. Yes. Karena justru yang tadi Mbak Al pesertanya malah mungkin banyak wanita ini ya, ibu-ibu rumah tangga ya. Iya, sebagian memang ada ibu rumah tangga, ada juga ibu pekerja, dan juga ada misalnya para business owner gitu. Tapi justru disitulah aku mengerti, oh ternyata ibu-ibu tuh juga pengen loh mengupgrade tabungannya mereka. Karena one day kalau sampai misalnya terjadi sesuatu hal kepada keluarga mereka, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu. Dari warisan, atau misalnya
pasangan meninggal dunia gitu. Oh, kita udah punya ilmunya nih, kita udah tahu harus berbuat apa dengan uang yang kita punya. Bukan tiba-tiba ada kejadian terus tidak ada persiapan. Jadi menurut aku the beauty of investment itu adalah memang untuk menyiapkan ketidakpastian itu. Oke. Bagus banget inisiatifnya Mbak Al. Great movement juga buat my friends mungkin yang pengen tahu lebih banyak, mungkin nanti bisa menghubungi langsung Mbak Alia Natasha ya. Nah, Mbak Al, mungkin last question nih dari aku ya. Tadi kan bicara mengenai investasi saham, kemudian juga sempat cut loss. Boleh tahu nggak sih pengalaman Mbak Alia nih? Pernah nggak cut loss terbesar itu di berapa sih? Kalau dikumpulin ratusan ada. Ratusan. Ya mungkin satu saham bisa satu mobil. Enggak. Akumulasi dari beberapa saham tuh ya bisa lah satu Innova. Itu inilah ya. Pelajaran. Biaya untuk belajar, biaya sekolah. Nah ini dia nih, jangan selalu bilang biaya sekolah gitu. itu bisa kehapus gitu. Karena nanti nggak ada batasannya. Jadi sekarang kalau sudah punya profit, diamankan. Kalau memang harus cut loss, diminimalisir. Ingat, nggak ada saham yang worth untuk di hold forever. Tadi ingat kalau memang memilih yang di worth forever, udah tahu tuh instrumennya apa. Sayang sekali bukan saham gitu. Oke, Mbak, kita move ke segmen berikutnya. Ya. Seperti biasa untuk my friends di sesi ini kita akan ada jawab cepat nih Mbak. Jadi nanti aku akan kasih 2 hal. Mbak Al jawab cepat, pilih yang mana, terus mungkin penjelasan singkat kenapa gitu ya. Oke. Kita mulai ya untuk jawab cepat yang pertama. Investasi atau trading? Investasi. Kenapa? Udah cut loss soal. Oke, yang kedua, investasi jangka pendek atau jangka panjang? Jangka menengah. Jangka menengah, nggak ada Mbak, jangka pendek atau jangka panjang? Ya udah dari pembelajaran jangka pendek dulu. Oke. Kenapa? Karena itu terakhir saham-saham yang dipegang kepanjangan yang ada nggak berbuah manis. Oke. Ketiga, low risk atau high risk? High risk. Kenapa? Emang high risk orang. Karena high risk high return ya. Iya. Bener. Ya paling nggak diversifikasi lah, udah tahu mana. Tapi high risk itu memang diperlukan karena aku percaya hidup tidak mengambil resiko, justru kedepannya akan jauh lebih berisiko. Oh, bagus itu. Noted. Keempat, investasi untuk pendidikan atau investasi untuk pensiun? Tough. Sejauh ini pendidikan. Karena dua-duanya penting sebenarnya ya. Ya, karena jujur justru aku ngerasain gitu, dengan memiliki pendidikan, skill yang baik, itu membukakan jendela opportunity ke orang-orang dan banyak kesempatan. Pendidikan yang baik itu akan membangun your skill, your reputation, sama your network. Sehingga networknya naik, bisa buat pensiun deh gitu. Oke, bener banget, aku setuju banget sama Mbak Al. Ya oke. Jadi itu aja Mbak Al. Oke, udah nih jawab cepatnya udah ya. Jawab cepatnya udah. Thank you banget sekali lagi untuk Sama-sama. sharingnya pada malam hari ini. Oke, itu aja sesi kita dengan Mbak Alia Natasha hari ini. Thank you my friends sudah menonton untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya nggak kalah seru. Jangan lupa like, share kalau kalian ngerasa isinya atau kontennya bagus untuk kalian bagikan. Dan pastinya jangan lupa subscribe buat yang belum. Sampai jumpa.